Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya berasal dari Universitas Terbuka dengan jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0481 41937. Pada video kali ini, saya akan demokan dan membuat tugas 1 praktek pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Jadi, langsung saja kita masuk ke videonya. Jadi, pada tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak ini, kita diberikan 3 soal. Yang pertama adalah buatlah pola segitiga dari NIM, ambil digit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh 230 411 013. Digit terakhir adalah angka 3, maka tinggi segitiganya adalah 3. Lalu buat program TypeScript untuk mencetak angka dengan pola berikut 1, 1, 2, 1, 2, 3. Jika tinggi segitiganya adalah 5, maka baris terakhir memberikan angka 1 sampai 5. Dalam konteks saya, akhiran NIM saya adalah 7, maka saya akan membuat 7 tinggi segitiga. Soal kedua adalah buatlah deret aritmatika dengan NIM, ambil 2 digit terakhir NIM, jadikan angka awal deret, ambil digit ketiga dari belakang. Jadikan beda step buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Contohnya NIM yang tadi, 2 digit terakhir adalah 13, berarti setara dari 13. Digit ketiga belakang plus 1, 0 plus 1 sehingga bedanya 1 step. Contoh outputnya adalah 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Soal ketiga adalah buatlah bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11 ya. Lalu ambil 2 digit terakhir NIM dan tambahkan 10. Lalu jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Kemudian buat program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Contohnya NIM yang tadi 2 digit terakhir itu 13 tambah 10, maka batas terakhir bilangan primanya adalah 23 yang akan dicetak oleh TypeScript. Jadi di sini saya akan menggunakan Visual Code sebagai kode editornya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu TypeScript itu apa, jadi pada dasarnya TypeScript itu base-nya adalah JavaScript. Tapi karena di JavaScript itu tidak terlalu strict ya tentang tipe data, dan kadang itu mempersulit programmer ya, maka diciptakanlah TypeScript, yaitu superset dari JavaScript yang lebih powerful, lebih aman, lebih mudah untuk maintenance. Karena kenapa? Karena TypeScript wajib untuk kita deklarasikan tipe datanya terlebih dahulu. Misalkan NIM gitu, kita udah tahu kalau NIM itu berbentuk angka, NIM itu berbentuk angka, maka ketika kita deklarasikan NIM sebagai tipe data adalah angka, terus kita inputnya string, itu akan error di TypeScript. Jadi itu yang bikin TypeScript lebih aman dan lebih populer sekarang ya. Jadi yang pertama adalah kita inisiasi TypeScript dulu ya. Jadi kita bisa pertama-tama bisa install Node.js dan npm-nya dulu. Kalau sudah, langsung aja kita inisiasi npm-nya, lalu kita install TypeScript. Environment-nya adalah dev ya. Lalu selanjutnya adalah npx tsc init. Sini udah terbuat TypeScript config. Jadi src ini akan sebagai root directory kita. Jadi kalau kita bikin file baru itu akan ada di src ya. Lalu setelah kita selesai inisiasi TypeScript, kita akan mengerjakan tugas soal 1, yaitu kita akan membuat segitiga yang mana tingginya itu tergantung dari NIM kita. Di sini NIM saya terakhir adalah 7 ya. Jadi NIM 937 which is 7.
variabel tinggi segitiga dengan tipe datanya number, nah ini adalah 7. Kemudian di sini saya akan menggunakan nested loop, jadi looping bersarang ya, menggunakan for. Satu, kemudian ini sebagai penampung ya, penampung angka-angka di baris saat ini. Looping nestednya atau looping kedua gitu ya, untuk variabel c. Di sini kan menggunakan variabel c. Terakhir kita cetak ke konsol. Sini kita akan coba jalanin ya. Jadi untuk jalaninnya secara manual bisa npx csc. Sini VS Code akan nge-compile file TypeScript kita menjadi sebuah JavaScript, ini juga 1.js, dan untuk menjalankannya not this juga 1.js. Oke, ini terlalu mepet, kita bisa kasih spasi ya. Jadi setiap kali kita melakukan perubahan di TypeScript, kita harus compile lagi. Ini udah bener ya, ada tinggi segitiga total ada 7 sesuai dengan NIM terakhir, digit terakhir NIM saya. Sekarang kita akan memasuki ke tugas 2 ya, soal nomor 2 maksudnya. Jadi di sini saya membuat file baru yaitu tugas 1 underscore nomor 2.ts. Tugasnya adalah membuat data aritmatika dengan NIM, ambil 2 digit terakhir, berarti NIM saya 37. Kemudian buat ambil 3 digit dari belakang, 3 digit dari belakang adalah 9 ya. Di sini kalau kita lihat contoh, ini 3 digit terakhirnya 0, lalu ditambah 1, beda stepnya adalah 1, artinya mungkin di sini saya harus nambah juga ya, nambah 1, artinya 10. Jadi beda step NIM saya adalah 10, dan kita akan membuat 10 angka pertama ya, mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika. Oke, di sini saya membuat angka awal, which is ini adalah 2 digit terakhir ini 37, lalu beda atau step ya, beda bedanya adalah 10.
adalah 10. Data aritmetiknya adalah 10. Lalu selanjutnya adalah saya akan membuat sebuah wadah array untuk menampung hasil deret-nya. Copy aja biar cepet ya. Karena di sini yang diminta adalah 10 deret, artinya kita akan nge-looping sebanyak 10 kali. Di sini kita akan menggunakan for tentu ya, looping for loop. I-nya ketika I-nya kurang dari jumlah deret yaitu 10 ya, lalu dia akan increment kita masukkan nilainya. Maka sekarang masukkan nilai ke dalam wadah array ya. Ini hasil deret ya. Ini wadah array. Sini saya akan menghitung angka sekarang ya, atau angka saat ini plus tambah beda, yaitu 37 ditambah 10 sama dengan 47 dan seterusnya. Lalu kita coba cetak hasil ini. Coba itu ya, kita compile lalu notice 3102 purchase 37 47 57 67 77 87 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita lihat contoh soal ya. Ini bedanya 1 ya, 13, 14, 15, 16 sampai 20, 22 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10. Angka yang keluar dari saya adalah 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107, 117, dan 137. Bedanya adalah 10, yaitu sesuai yang ada di sini. Di sini. Dan ada 10 deret aritmatika. Artinya untuk nomor 2 sudah selesai. Lalu selanjutnya tugas 1 nomor 3 guys. Ini bilangan prima dari NIM ya, ambil 2 digit terakhir dan tambahkan 10, jadikan batas akhir pencarian bilangan prima buat program TypeScript. Oke, berarti 2 digit terakhir tambah 10 dan itu menjadi batas akhir ya. Kita bisa ambil ini ya, NIM kita, lalu 2 digit terakhir plus 10, artinya 37 tambah 10 sama dengan 47.
Jadi bilangan prima kita batas akhirnya adalah 47. Langsung aja kita buat kodenya ya, batas akhir nomor 47 dari 37 ditambah 10. Lalu di sini saya akan membuat function untuk mengecek apakah ini bilangan prima atau bukan. Ini saya tulis prima. Lalu ini boolean ya, karena ini hasilnya akan false or true. Kurang dari 1 maka bukan prima. Lalu selanjutnya kita cek pembagian yang itu kan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Lalu di sini kita akan ngecek pembagian dari 2 sampai angka kuadrat dari angka tersebut ya. Dan kalau misalkan angka yang habis dibagi oleh variabel i, yang mana variabel ini nanti akan saya deklarasikan dengan angka 2 dan sisa bagi itu bukan 0, berarti kan itu punya pembagi lain ya, dan bukan prima. Maka fiturnya adalah false, artinya is primanya ini bukan prima gitu. Tapi kalau misalkan lognya selesai tanpa menemui pembagi lain, maka blok kode yang dieksekusi adalah yang true. Di sini saya akan mencoba menggunakan for dan if ya. If ini 2, gunakan terus increment. Ini tanda sisa bagi ya. Oke. Lalu selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah membuat sebuah wadah ya, untuk menampung bilangan prima yang tadi sudah kita coba hitung di atas. Lalu sini saya akan menggunakan for that lagi. Ini akan menjalankan fungsi prima yang tadi sudah kita buat. Sini kan menerima parameter ya, parameter angka, lalu kita akan kirimkan dari sini variabel ini ya, variabel ini. Lalu bilangan prima, kalau misalkan bilangannya true, maka kita akan push atau akan kita masukin ke wadah.
ya. Jadi suruh si TypeScript ini kalau misalkan ketemu bilangan prima, ya udah masukin wadah, tampung di sini sebelum nanti kita cetak. Terus akhirnya tinggal kita cetak aja. Bilangan prima. Maka batas akhirnya harus ada 47 ya. Coba 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 31, dan 47. Sudah sesuai berarti untuk soal nomor 3. Mungkin demikian dari saya.